All this cuma 800.000? Halo semuanya, nama gue Tommy, dan di video kali ini gue akan bahas keyboard baru lagi, yaitu adalah FL CMMK MK870. Keyboard ini adalah keyboard mekanikal yang berlayoutkan 10 keyless atau TKL, yang artinya dia itu hanya 87 keys, yang memiliki PCB south facing, dan profile yang high profile. Terus kenapa kira-kira keyboard ini menarik untuk gue bahas? Kok apa bedanya sama keyboard TKL pre-built yang lain? Nah, that's the thing. Ini adalah keyboard yang dijual secara bare bones atau hanya sebagai kit aja. Jadi kalau misal kalian beli keyboard ini hanya akan dapat PCB-nya, case-nya, plate-nya, dan stabilizers bawaan. Terus apa bedanya sama keyboard kit lain? Nah, di video ini gue bakal bahas dari A sampai Z-nya keyboard ini. Kenapa menurut gue ini adalah salah satu keyboard yang paling worth it untuk dibeli. Jadi yang pertama, keyboard ini worth it banget untuk dibeli karena dia itu harganya cuma sekitar 700 sampai 800 ribuan. Cuman sayangnya nggak dijual di marketplace Indonesia, jadi kalian harus hoki-hokian nyari barang ini di marketplace di komunitas keyboard. Nah, dengan harga segitu, kalian udah dapat PCB yang south facing juga. Jadi buat kalian yang mau pakai cherry profile keycaps, pakai keyboard ini nggak akan ada jadi masalah. Nah, gue udah kelamaan nih dari tadi nunjukin boxnya doang. Apa aja sih yang ada dalam boxnya? Yuk, kita review bareng-bareng. Oke, jadi yang pertama-tama gue bakalan kasih tahu kalian apa yang ada dalam boxnya. Jadi keyboard kit ini akan datang dengan case-nya yang pasti. Jadi case itu terbagi menjadi dua part, yaitu top case dan bottom case-nya. Sudah terbuka top case-nya. Ya, top case-nya yang ini plastik di bottom case-nya. Kemudian ada PCB-nya yang LED-nya itu south facing. Dan juga support PCB mount stabilizers. Jadi kalian nggak harus pakai stabilizers bawaan. Cuman sayangnya memang plate-nya itu hanya support plate mount stabilizer. Kemudian PCB-nya juga dilengkapi dengan 3 port di bagian atas di antara F8 dan F9, di bagian kanan dan di bagian kiri. Kemudian ada plate yang terbuat dari steel dan berwarna putih. Tapi di build ini nggak bakalan gua pakai. Nah, ini yang bikin gua kaget. Ada juga silikon yang berperan sebagai sound dampener. Tapi di build ini bakalan gue pakai sebagai pengganti plate karena gue di build ini mau bikin plateless. Nah, untuk tahapan buildnya, yang pertama-tama akan gue pasangin stabilizers PCB mount yang bermerek Cherry Clip-In. Nah, stabilizers ini juga udah gue tune, gue loop dengan Krytox 12FG0 dan Permatex Dielectric Grease, dan juga udah gue holy mode pakai Hansa Plus. Nah, kemudian kalau misalnya stabilizer sudah dipasangin, bisa langsung aja dipasangin silikon plate-nya di bagian atas untuk berperan sebagai plate sebelum kita pasangin switch-nya. Nah, kalau misalnya udah, langsung aja pasangin switch sesuai yang kalian mau. Di video ini gue bakalan pakai Jewick Black yang dicampur dengan Gateron Black dan juga Jewick Yellow karena switch gue itu memang tidak cukup untuk keyboard TKL. Nah, kalau misalnya silikon dampener sama PCB-nya udah tersatukan dengan switch-nya, kita udah siap untuk mengassemble full keyboard-nya. Nah, karena build ini plateless, sebenarnya nggak bisa kalau misalnya langsung aja kita masukin ke case-nya. Karena akan ada ruang besar yang bikin PCB sama silikonnya itu naik turun ketika digoyangin. Jadinya untuk ngakalinnya, gue memutuskan untuk memasangkan EVA foam yang bertebakan 3 mm di bagian bawah bottom case-nya. Hal ini bertujuan untuk mengangkat PCB-nya supaya tidak ada ruang lagi antara PCB dan top case-nya. Nah, kalau misalnya udah, keyboardnya udah siap diassemble. Dimulai dari bottom case-nya dulu, kemudian dipasangin PCB dan silikon plate-nya, dan ditiban dengan bagian top case-nya. Nah, keyboard ini memang tray mount. Tapi karena bagian top case memiliki sistem secure yang cukup, makanya di build ini gue nggak akan pakai screw yang bikin dia tray mount sama sekali. Jadi gue bisa merubah keyboard ini secara full untuk tidak menjadi tray mount lagi, melainkan menjadi stack mount. Nah, kalau misalnya bagian top case udah secure, tinggal dimasukin screw-screw yang ada di bawahnya. Di sini ada 4 screw, 2 di tengah dan 2 di bagian legs-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini keyboardnya sudah secure, sudah tidak goyang-goyang lagi, tinggal dipasangin keycaps.
Untuk build keyboard MK870 ini, gue akan menggunakan keycaps Yongqiu White on Black yang dikombinasikan dengan accent dari Aqua Silent yang berwarna biru. And then we have final product. Nah, jadi itu dia proses build dari FL CMMK MK870 gua. Menurut gua keyboard ini sangat-sangat worth it untuk dibeli buat kalian yang nyariin keyboard TKL yang di bawah sejuta yang PCB juga udah south facing. Memang keyboard ini sebagian besar masih mirip sama pre-built keyboard lainnya, cuman yang buat keyboard ini unik dari yang lainnya yang tadi gua udah sebutin di bagian rakit keyboardnya, yaitu adalah opsi di mana kalian bisa build secara plateless, bisa build dengan screw-in steps atau clip-in steps, opsi hot swap universal yang memungkinkan kalian untuk pakai keyboard ini dengan switch apapun yang kalian mau, dan dari overall looks-nya juga oke banget menurut gue. Dia itu high profile dengan top casing yang smoky-smoky gitu, yang menurut gue itu pleasing to the eye banget untuk dilihat. Overall gue bisa kasih keyboard ini seal of approval gue untuk kalian yang pengen nyari TKL south facing murah, dan kalian kalau misalnya pengen nyari kitnya silahkan aja cari di marketplace komunitas, atau kalau misalnya kalian pengen langsung cari keluar negeri bisa cari di AliExpress, bisa cari di Shopee, dan lain sebagainya. Gimana nih menurut kalian? Kalian bakal consider untuk nyari keyboard ini buat kalian sendiri nggak? Oke, itu aja untuk video pembahasan keyboard FL CMMK MK870 hari ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial-sosial media gue yang ada di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue, langsung join aja Discord yang ada linknya di deskripsi di bawah juga. Dan that's it. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.